Prabowo bagian dari Orde Baru yang tidak bisa dipisahkan. Kekuatan politik, kekuatan dana dan juga pengalaman kepemimpinan Prabowo sangat terlihat bergaya otoriter yang mirip dengan gaya kepemimpinan Orde Baru. Orang-orang dekat Prabowo merupakan penjelmaan dari Orde Baru. Lingkaran tokoh di balik Prabowo merupakan tokoh-tokoh intoleran dan tokoh-tokoh radikal. Hal ini disampaikan Guntur Romli. Yusuf Muhammad atau yang kerap disapa Yusuf Dumdum angkat bicara soal wajahnya yang diunggah di media sosial milik Partai Gerindra. Dalam wawancara eksklusif bersama Youth TV Jumat sore di Jakarta. Lebih lanjut, Guntur mengatakan dirinya merasa tersinggung atas akun media sosial Gerindra yang membawa-bawa dirinya diidentikan sebagai tokoh yang menjelek-jelekan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ya, menurut saya itu cara-cara intimidatif ya. Dan itu menunjukkan bahwa Gerindra itu tidak berubah. Dari 2014, 2019, ya selalu menggunakan cara-cara yang intimidatif. Ya mungkin sekarang admin Gerindra mau sok asyik ya. Tapi kan kemudian followernya malah yang memaki dan mengancam. Itu menunjukkan sekali lagi Gerindra yang tidak pernah berubah. Dan baru-baru ini di media sosial juga sedang ramai bahwasanya ada teman-teman saya ini ditandai oleh akun Gerindra termasuk saya. Dan di situ ada yang komentar pengikut dari Gerindra, pendukung dari Gerindra dan Prabowo mengatakan kalau 2024 nanti Prabowo menjadi presiden, sebaiknya mereka ini disikat saja. Coba bayangkan, lah ini kan miris sekali. Saya jadi khawatir ketika Prabowo nanti berkuasa, maka gaya otoriter Orde Baru itu akan kembali terulang. Coba bayangkan, sedikit saja mengkritik, maka langsung akan dipersekusi, langsung akan dihabisi, langsung dikriminalisasi. Coba bayangkan, apa nggak ngeri? Yang menurut saya itu sangat ngeri sekali. Karena saya melihat Prabowo bukan orang yang cocok untuk memimpin negeri ini, ada beban masa lalu yang begitu besar, dan tidak bisa menjadi panutan untuk generasi masa mendatang. Dan ini bukan politik kebencian, bukan tidak mau melihat Pak Prabowo sebagai orang yang terhormat, tidak. Tapi ini merupakan politik pencerahan. Bahwa kalau kita ingin memilih pemimpin, jangan yang punya masa lalu yang berat. Ya. Pak Prabowo itu terlibat dengan penculikan aktivis, itu bukan black campaign, itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Karena itu beliau dipecat dari TNI. Kemudian keterlibatan Pak Prabowo 2014, 2019 dengan kelompok-kelompok radikal, dengan tokoh-tokoh intoleran itu merupakan fakta sejarah. Dan ini kita tidak bisa menjadikan seorang dengan beban masa lalu yang begitu berat, dengan latar belakang jaringan, dengan kelompok-kelompok intoleran dan kelompok-kelompok radikal ya, tidak bisa dijadikan pemimpin. Kemudian juga di masa yang sekarang pun, di zaman pemerintahan Pak Jokowi pun, Pak Prabowo itu akan menjadi beban yang besar terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Seperti kegagalan food estate, ya. Kemudian soal pembelian pesawat bekas, soal pengadaan alutsista, itu dan lain sebagainya. Dan itu yang akan menjadi beban dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi dari beban masa lalu, beban masa kini, dan secara sosok Pak Prabowo masih seorang yang emosional, yang temperamen, maka memang tidak cocok untuk memimpin negeri ini. Dan terkait beban masa lalu, sebenarnya Pak Prabowo itu harusnya tahu diri. Seharusnya beliau itu dihadapkan ke pengadilan, tidak hanya dipecat. Dihadapkan ke pengadilan, harus berhadapan dengan hukum, dan kalau di negara-negara seperti di negara Eropa, harusnya Pak Prabowo itu masuk penjara. Jadi Pak Prabowo itu harusnya sudah tahu diri, tidak di penjara, tidak dihadapkan ke pengadilan, sudah bersyukur harusnya dia. Jangan malah bermimpi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, begitu. Kalau ditanya mengapa saya tidak mendukung Prabowo Subianto di 2024, alasannya cukup simpel sekali. Karena saya sih mengira atau menduga bahwasanya Prabowo Subianto ini masih didukung oleh kelompok ex-HTI dan FPI, kelompok radikal dan intoleran yang menurut saya mereka ini sangat berbahaya. Meskipun saat ini mereka sepertinya tidak terlihat di permukaan,
Tapi belakangan ini ya kita ketahui organisasi saya Partai Gerindra yang bernama Gemira, Gerakan Muslim Indonesia Raya, mereka ini masih meminta dukungan kepada kelompok PA212, XHTI dan FPI untuk memberikan dukungan kepada sosok Prabowo Subianto di 2024. Coba bayangkan saja, ini kan ngeri sekali. Belum lagi bicara soal Fadlizon, orang dekatnya Prabowo Subianto dan kadernya. Fadlizon ini juga dikenal masih mendekati atau berhubungan baik dengan kelompok-kelompok tersebut. Bahkan kita juga tahu secara terang-terangan Fadlizon ini menyampaikan bahwasanya sebaiknya Densus 88 itu dibubarkan saja. Coba bayangkan, apa nggak ngeri? Nah, bicara soal persekusi juga ya, kelompok XHTI dan FPI ini juga sebelumnya track recordnya sangat jelas, mereka ini suka sekali mempersekusi. Menurut saya itu ada masalah kejiwaan tersendiri. Mungkin Pak Prabowo itu menjadi presiden merupakan impian dia satu-satunya. Mungkin dia merasa hidup dia tidak akan pernah lengkap, tidak akan pernah sempurna kalau impian itu sebagai presiden tidak terwujud. Jadi ini masalah kejiwaan menurut saya. Kemudian juga ada ambisi yang terlalu dipaksakan, dan kita ingat bahwa ini sudah sejak lama Pak Prabowo itu terlibat dalam capres, baik dari waktu itu konvensi Golkar 2004, kemudian 2009 jadi cawapres, kemudian 2014 jadi capres, kemudian 2019 jadi capres. Dan itu kalau menurut saya ada upaya Pak Prabowo itu untuk mencuci masa lalu, mencuci beban masa lalu dia ya, dengan katakanlah akrobat-akrobat politik dan juga capres. Kemudian juga saya kira juga ada untuk penggalangan dana, kekuatan politik, kekuatan dana, itu juga yang menjadi tujuan utama dari Pak Prabowo. Makanya ketika ada deklarasi kemarin bersama Golkar dan bersama PAN, Pak Prabowo itu kan tanpa sadar mengatakan bahwa dia ingin berkuasa. Dia ingin berkuasa. Ya. Jadi kata-kata yang sangat powerful, ingin berkuasa. Dan memang tujuan utama Pak Prabowo seperti itu, ingin menjadi penguasa, ingin berkuasa ya, bukan dalam arti ingin menjadi pelayan yang mengabdi kepada rakyat. Sosok Prabowo Subianto menurut saya adalah sosok pemimpin atau calon pemimpin yang menakutkan bagi saya. Itulah alasan singkat dan penjelasan singkat dari saya mengapa saya lebih memilih Ganjar Pranowo dan tidak mendukung atau memilih Prabowo Subianto di 2024. Kalau menurut saya jaringan-jaringan Orde Baru dan juga tipikal Pak Prabowo sebagai bagian dari Orde Baru menurut saya tidak bisa dipisahkan ya, karena kekuatan politik, kekuatan dana, kemudian juga pengalaman, juga pengetahuan, kemudian juga gaya-gaya Pak Prabowo yang sebenarnya lebih kepada otoriter ya. Kemudian juga orang-orang di sekitar Pak Prabowo, kemudian juga koalisi partainya, itu amat sulit untuk memisahkan antara Prabowo dengan Orde Baru. Bahwa Pak Prabowo lah penjelmaan dari Orde Baru untuk sekarang, dan tidak hanya Orde Baru, tapi juga tokoh-tokoh intoleran, tokoh-tokoh radikal itu masih ada di sekitar Pak Prabowo hingga saat ini. Menurut saya itu strategi selanjutnya. Karena sekarang Pak Prabowo itu berusaha untuk memecah pendukung Pak Jokowi, menarik ke dia. Strategi selanjutnya adalah mengeluarkan dan juga memainkan kelompok 212, kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal yang sampai sekarang masih dalam tahap tiarap, dalam tahap siaga. Mungkin mereka masih istilahnya itu ada di barak, tidak dikeluarkan. Nah, ketika dia bisa mengambil, memecah pendukung Pak Jokowi, kemudian dia menggalang pendukung utamanya dari 2014, 2019 adalah kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal, maka disitulah Pak Prabowo akan menjelma dengan sebuah kekuatan koalisi antara orang-orang yang tergiur dengan iming-iming kedudukan, iming-iming uang, harta benda, dengan orang yang ingin intoleransi dan radikalisme tumbuh subur di negeri ini.
Ya, ucapan Pak Prabowo yang menginginkan bahwa dia ingin berkuasa untuk menjadi penguasa, itu merupakan ungkapan yang jujur yang datang dari alam bawah sadar Prabowo, bahwa itulah tujuannya sebenarnya dia kenapa ngotot terlibat dalam capres-capres selama ini. Dan itu berbanding terbalik dengan ucapan dari dan yang menjadi slogan Pak Ganjar, Tuanku ya rakyat, bahwa disitulah dalam posisi melihat rakyat, Prabowo ingin berkuasa, meskipun dengan basa-basi dia bilang ingin meminta izin, meminta mandat dari rakyat, tapi itu semuanya adalah basa-basi. Karena tujuan sebenarnya adalah dia berkuasa dan penguasa, sedangkan Ganjar Pranowo di hadapan rakyat itu adalah sebagai pelayan, sebagai abdi, karena rakyatlah yang menjadi tuan, ya, bahwa pejabat itu bukan penguasa, tapi pejabat adalah pelayan. Sayyidul Qaumi khadimuhum, ya. Bahwa kalau kita dalam pepatah yang terkenal dalam bahasa Arab, bahwa seorang pejabat, seorang tuan, seorang yang katakanlah punya jabatan, sebenarnya adalah khadimuhum, adalah seorang pelayan, seorang abdi bagi rakyat, bagi masyarakat itu. Dan itulah alasan saya mengapa saya tidak memilih Prabowo dan lebih memilih atau mendukung sosok Ganjar Pranowo. Yang menurut saya Ganjar ini sosok yang tegas kepada kelompok intoleran dan radikal. Ganjar juga ini orangnya dikenal sangat ramah, merakyat, bisa komunikasi dengan baik, bisa menerima semua kalangan, ya kan? Kemudian Ganjar juga sangat bisa menerima kritikan, bahkan caci makian juga. Seorang Ganjar Pranowo ini masih bisa menerima. Ganjar adalah sosok yang menurut saya dari segi komunikasi sangat-sangat luar biasa. Beliau bisa menerima segala perbedaan, bisa menerima kritikan, caci maki, bahkan sekalipun beliau ini masih bisa menerima. Nah, menurut saya pemimpin yang seperti inilah yang patut menjadi tauladan atau menjadi inspirasi bagi saya pribadi khususnya, ya, dan mungkin teman-teman semua di luar sana. Jadi sosok-sosok seperti Ganjar ini adalah sosok pemimpin idaman kalau menurut saya.